Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mata pelajaran kelas 4 kali ini Bapak Guru akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu kemarin kita telah membahas dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Dilanjutkan pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menyampaikan dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Oke, selanjutnya anak-anak, bahwasanya Nabi Muhammad SAW selama 3 tahun melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ternyata dakwah beliau ini tidak berjalan secara baik. Artinya cuma sedikit orang yang mau mengikuti ajaran beliau. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dakwah secara terang-terangan, ya, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 94, ya, yang bunyinya fasda bima yu'maru wa'rid 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Jadi ini wujud perintah Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Akhirnya apa yang dilakukan Nabi Muhammad setelah menerima wahyu Allah surat Al-Hijr ayat 94 tersebut, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu memulai dengan mengumpulkan para tokoh dan segenap lapisan masyarakat untuk berkumpul di sebuah bukit namanya Bukit Sofa, ya, di Bukit Sofa. Namun apa yang terjadi setelah dikumpulkan? Nah, nanti bisa Bapak Guru jelaskan, ya. Setelah dikumpulkan, yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah menyampaikan risalah kenabiannya. Namun diawali dengan beliau berkata kepada seluruh masyarakat Arab, karena memang Nabi Muhammad ketika itu adalah orang yang terkenal sangat jujur dan tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad berkata, dia bertanya, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku memberitahukan bahwa ada seekor kuda yang dapat keluar dari dalam gunung ini lalu menyerang kalian? Maka orang-orang Arab ini menjawab, saya percaya dengan perkataanmu. Semua orang menjawab, saya percaya dengan perkataan Nabi Muhammad. Namun setelah itu Nabi menyambung, ketahuilah bahwasanya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita akan adanya siksa Allah yang sangat keras, akan adanya perintah Allah, saya ini sebagai rasul, saya ini sebagai nabi yang terakhir. Nah, mendengar perkataan tersebut banyak sekali orang-orang yang tertegun, terdiam mula-mula. Namun yang paling menentang adalah Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Langsung menentang dakwah Nabi Muhammad tersebut. Bahkan dia menghardik Nabi Muhammad, memarahi Nabi Muhammad. Langsung berdiri, ya. Ini yang dilakukan Abu Lahab. Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab yang intinya adalah kecaman terhadap Abu Lahab dan istrinya, yang bunyinya tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, ini adalah surat Al-Lahab yang terdiri dari 5 ayat, ya, yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidak berguna harta benda dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, ini maksudnya pembawa kayu bakar, istrinya ini ada tafsir yang mengatakan
istri Abu Lahab ini sering menaruh kayu yang berduri di setiap jalan Nabi Muhammad, tapi ada yang mengatakan bahwasanya pembawa kayu bakar ini maksudnya adalah sebagai penyebar fitnah tentang risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk yang di lehernya ada tali sabut yang dipintal, itu maksudnya ada yang mengartikan itu sebagai tali yang digunakan untuk mengangkat kayu tersebut, dan ada juga yang memaknai itu nanti Ummu Jamil ini memiliki kalung dari mutiara dan dijual sebagai pembiayaan untuk menghalang-halangi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi adalah sekilas cerita tentang bagaimana Abu Lahab dan istrinya menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu Abu Lahab ini adalah paman Nabi Muhammad itu sendiri. Oke, saya kira itu saja anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Bapak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan selamat belajar, terus semangat dalam mengejar cita-cita walaupun kalian dalam kondisi pembelajaran secara daring, namun jangan pernah kendor untuk belajar. Saya akhiri sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.